Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, ingatlah akan belas kasih-Mu, kuduskanlah dan lindungilah hamba-Hamba-Mu, bagi mereka Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hamba-Mu akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lain. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengantukkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan saat menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jabatan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang kami, sekalipun anak, Ia
belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kristus sudah taat bagi kita, ia taat sampai mati, yang anugerahinya nama di atas segala nama.
dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Apakah tu seorang Yahudi, bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Kerajaan saya bukan dari sini. Jadi engkau raja. Benar, saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Apa itu kebenaran? Sesudah
mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan kepada dosanya.
Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang dicintai Tuhan, selamat sore. Sehat semua? Puji Tuhan. Keuangan stabil? Banyak masuknya atau banyak keluarnya? Puji Tuhan. Hari ini bagi saya kita baru saja mendengarkan kisah yang namanya kisah cinta. Yang namanya pengalaman cinta itu kan pengalaman yang sangat intens sekali bagi orang yang kita cintai. Mau apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, pasti kita akan memberikan diri kita, waktu kita, dan apapun untuk kebaikan orang yang kita cintai. Betul Bapak Ibu?
Ingat masa-masa itu? Itu kapan? Dulu? Dulu? Loh, sekarang? Pasti Bapak Ibu juga pernah mengalami rasanya berbunga-bunga. Mungkin yang muda ini juga sedang merasakan bahwa pengalaman jatuh cinta itu sangat menyenangkan. Tapi tidak peduli apapun, tidak peduli bagaimana, yang penting yang terbaik untuk kebaikan orang yang kita cintai. Demikianlah cinta yang diberikan oleh Tuhan. Masih sama? Masih sama, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, masih sama. Mungkin ada sesuatu hal yang pada akhirnya seperti itu gitu ya. Kalau dulu aduh rasanya ingin bertemu, setelah 5 tahun lo lagi gitu ya. Mungkin ada pengalaman demikian, cinta yang tidak konsisten. Nah, demikianlah manusia. Yang membedakan kita dengan Tuhan itu hanya satu, konsisten dalam hal mencintai. Dan hari ini pun kekonsistenan itu ditunjukkan oleh Yesus, tidak, tapi mau memberikan dirinya bagi manusia. Tidak hanya memberikan diri dalam ucapan, tapi memberikan tubuhnya, memberikan dirinya hanya untuk orang yang dicintai, yaitu kita semua. Maka Bapak Ibu, sungguh besar kasih karunia Tuhan, sungguh besar nyata juga cintanya kepada manusia. Karena pengorbanan itulah maka kita semua dapat selamat. Dan ingat, cinta itu bentuknya tidak hanya sesuatu yang indah saja, tidak hanya bunga saja, tidak seperti ini begitu ya, atau gimana, seperti ini gitu ya, atau seperti ini, apalagi begini gitu ya, tidak, begini tidak. Cinta itu tidak selalu velocity gitu ya, tapi selalu unconditional. Cinta itu tidak patah-patah gitu. Tidak, ya besok cinta, sekarang enggak, besok cinta, sekarang enggak. Minimal pulang dari tempat ini kita sadar bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan. Maka dengan gerakan yang sama, mari kita memberikan cinta kita. Kita sudah diberikan contoh Kristus bahwa cinta itu tidak selalu indah. Bentuk cinta itu juga kadang salib yang akan kita lihat, yang akan kita sembah. Cinta itu selalu thanksgiving, self-giving, dan forgiving. Bersyukur bahwa kita sudah pernah dicintai oleh Tuhan. Bersyukur bahwa kita punya pasangan hidup. Ada anak-anak yang selalu menemani orang-orang sekitar dan lain sebagainya. Kalau sudah bersyukur dan self-giving, pemberian diri apa yang saya bisa lakukan untuk orang-orang yang berdoa kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya dan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Yohanes, untuk semua uskup imam dan diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berdoalah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Kau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan yang setia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, dan berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Kristus Tuhan kita. Berdoalah kita. Berdirilah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, menjaga pembaptisan
muliakan dengan himpunan anak-anak kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kesesakan sukacita karena menerima belas kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita lanjutkan dengan penyembahan salib suci. Yang menyerahkan diri bagi
Amin. Kalian kami berkat wafat dan kebangkitan putramu, lihatlah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat penuh hidup bakti kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ada pengumuman? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Oke, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu tadi di awal bertanya kok ada makhluk asing yang tiba-tiba pakai kasulah merah, gitu ya. Siapakah dia? Dia itu namanya Juventus Efrata SCY, gitu ya. Saya itu from Juventus Efrata SCY. Saya produk impor Bapak Ibu. Saya kerja di Santo Barnabas Pamulang Uskupan Agung Jakarta. Hari ini terima kasihlah saya untuk bisa merayakan Jumat Agung bersama. Semoga apa yang kita lakukan tentu saja dapat menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka terima kasih untuk kesempatannya. Lalu yang kedua, terima kasih juga untuk mereka semua yang berpartisipasi dalam ibadah kita pada malam hari ini. Petugas rektor, Masmur, Pasio yang bagus sekali. Juga para misinar, terima kasih atas Bapak-Bapak Provianto dan juga Pur yang luar biasa. Tujuan kita ini tuh tidak natural ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi aktif dalam perayaan ibadah pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan membuat kita semakin sadar, tentu saja Bapak Ibu, bahwa seburuk-buruknya kita, sepayang-payangnya kita dalam hal konsisten mencintai Tuhan, itu masih sayang. Tuhan kepada kita. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah atas umat-Mu yang berada di tempat ini, yang telah menenangkan wafat putramu sambil mengharapkan kebangkitannya dan penebusan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian ibadah Jumat